kaya mag-umaga na naman at ikaw ang katabi. Bakit ba nandito ka, di ka pa umuwi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore atau siang. Mungkin kalian nanti bakal nontonnya siang atau sore. Kembali lagi bersama kelompok kami, yaitu kelompok 5 Manajemen Unimed Stambuk 2020. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil materi kelompok kami yang berjudul Manajemen Teknologi Agribisnis. Sebelum lanjut ke materi, saya ingin berterima kasih kepada Bapak Kendra Saputra SIMSI selaku dosen pekampu mata kuliah Manajemen Agribisnis. Izinkanlah Kak saya untuk memperkenalkan anggota-anggota kelompok saya. Yang pertama ada Agustina Wulandari, yang kedua ada Ayu Dewi Anissa, yang ketiga ada David Lumban Tobing, yang keempat ada saya sendiri yaitu Obed Haryanja, yang kelima ada Reksa Ananda Sufi. A. Ruang lingkup manajemen teknologi agribisnis. Manajemen teknologi adalah ilmu yang menjembatani antara kajian manajemen, rekayasa atau teknik, dan ilmu pengetahuan atau sains. Manajemen teknologi merupakan pengarahan atau deployment upaya atau sumber daya secara efektif atau disebut dengan multidisiplin dalam perencanaan, pengembangan, dan implementasi kemampuan teknologi untuk pencapaian tujuan strategi dan operasional organisasi. Teknologi dapat diartikan bermacam-macam, mulai dari tangible atau nampak sampai intangible atau tidak nampak. Yang nampak adalah alat atau tool dan bahkan produk itu sendiri. Sedangkan yang seolah tidak nampak adalah berupa metode, cara atau apapun yang mungkin tidak berupa fisik. Jika dianalogikan dengan komputer, maka teknologi bisa diartikan sebagai hardware dan software. Selanjutnya adalah pada bagian B merupakan manajemen teknologi dalam agribisnis. Manajemen teknologi adalah disiplin ilmu dan manajemen untuk perencanaan, pengembangan dan implementasi teknologi, kemampuan untuk membentuk dan mencapai tujuan strategis dan operasional organisasi. Manajemen teknologi merupakan sebuah kajian atau bahasan yang menghubungkan disiplin ilmu rekayasa atau teknik, ilmu pengetahuan dan manajemen dalam menempatkan perencanaan, pengembangan, dan implementasi kemampuan untuk membentuk dan menyelesaikan tujuan operasional dan strategi perusahaan. Selanjutnya ada pada bagian C, yaitu karakteristik teknologi. Ada 8 karakteristik teknologi, yaitu yang pertama adalah jaringan pengolahan data yang memungkinkan, dan yang kedua adalah bank informasi dan sistem penelusuran, dan yang ketiga adalah sistem telex. Yang keempat adalah sistem faksimile, dan yang kelima adalah jaringan komputer interaktif, dan yang keenam adalah tersedianya keluasan dan kesempatan memilih. Selanjutnya adalah nomor 7, yaitu kemungkinan mengombinasikan teknologi, dan yang terakhir adalah nomor 8, kecenderungan ke arah desentralisasi. Selanjutnya adalah pada bagian D, yaitu penerapan teknologi dalam agribisnis. Contoh penerapan teknologi dalam bidang agribisnis adalah sebagai berikut, yaitu pada minyak kayu putih merupakan minyak atsiri hasil penyulingan dari daun kayu putih dari spesies Melaleuca kajepet yang memiliki aroma atau bau yang khas dan memiliki kadar sineol yang cukup tinggi. Minyak kayu putih banyak disukai orang dan mempunyai manfaat untuk obat-obatan, wangi-wangian, dan insektisida. Minyak kayu putih biasanya digunakan untuk obat sakit perut, obat kulit, obat rematik, gangguan pencernaan, dan ekspektoran. Fungsi tersebut tidak dimiliki oleh minyak-minyak yang lain. Selanjutnya kita masuk ke penerapan teknologi dalam agribisnis dalam usaha minyak kayu putih. Berikut adalah beberapa pokok pendekatan pada usaha minyak kayu putih. Yang pertama, pendekatan teknologi budidaya kayu putih. Dimulai dari teknik pemilihan bibit unggul, teknik pemeliharaan tanaman minyak kayu putih dengan melakukan intensifikasi pengendalian hama terpadu dan pengendalian pupuk organik. Yang kedua, pendekatan teknologi produksi minyak kayu putih. Teknologi penyulingan minyak kayu putih menggunakan teknologi yang ramah lingkungan mulai dari penyulingan daun kayu putih sampai dengan penanganan limbahnya. Yang ketiga ada pendekatan teknologi pengemasan.
ini berfungsi untuk melindungi produk dari kerusakan akan fisik, kimiawi, maupun mikrobiologi sebagai alat transportasi komoditi maupun alat promosi dan pemberi informasi. Yang terakhir ada pendekatan teknologi pemasaran. Harga jual produk minyak kayu putih yang rendah. Teknik pemasaran yang tepat dan cepat akan meningkatkan daya saing dalam penjualan produk sehingga bisa menjadi salah satu keunggulan kompetitif. Selanjutnya kita masuk ke studi kasus. Bawang merah atau Allium ascalonicum merupakan sayuran rempah yang dikonsumsi oleh rumah tangga masyarakat Indonesia sebagai bumbu masakan sehari-hari dan bahan baku industri. Bawang merah bersama komoditas lainnya seperti padi, jagung, kelapa, kakao, temulawak, manggis, jarak pagar, ubi kayu, jeruk, dan sapi merupakan komoditas unggulan yang diprioritaskan dalam rencana pembangunan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian periode tahun 2005 sampai 2009. Rencana pengembangan agribisnis bawang merah salah satunya yaitu diprioritaskan pada penanganan pasca panen dan pengolahan untuk meningkatkan nilai tambah. Hal ini mengingat bahwa bawang merah adalah salah satu sumber pendapatan petani maupun ekonomi negara. Terkadang harga bawang merah di pasaran sering mengalami fluktuasi. Namun usaha tani bawang merah tetap menjadi andalan usaha petani dan pemerintah akan bawang merah terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Tidak hanya di pasar dalam negeri tetapi berpeluang juga ke pasar ekspor. Potensi Jawa Barat pada tahun 2013 memiliki angka konsumsi per kapita untuk bawang merah adalah sekitar 2016 kilo per kapita. Jika diasumsikan bahwa seluruh kepala mengonsumsi bawang merah, maka Provinsi Jawa Barat membutuhkan bawang merah sekitar 92.796,5 ton. Fluktuasi harga bawang merah masih menjadi permasalahan di pasar bawang merah. Hal ini dikarenakan distribusi yang tidak merata sepanjang tahun, serta mekanisme stok yang belum berjalan dengan baik sehingga produksi saat ini in season atau panen raya belum mampu mencukupi kebutuhan saat off season atau paceklik. Pada tahun 2013, produksi bawang merah di Provinsi Jawa Barat sebesar 98,42% yang dihasilkan oleh 5 sentra produksi utama yaitu Kabupaten Cirebon, Kabupaten Bandung, Garut, Majalengka, dan Kuningan. Produksi di Kabupaten Majalengka terbesar berasal dari Kecamatan Agrapura, yaitu daerah dataran tinggi. Walaupun produksi Majalengka dapat dikatakan cukup potensi, namun produktivitas masih rendah dan tidak merata di antara 3 dataran penghasil produksi bawang merah tersebut. Kesimpulan yang bisa kami dapatkan dari materi kali ini ialah manajemen teknologi agribisnis adalah suatu kegiatan dalam bidang pertanian yang menerapkan manajemen dengan melaksanakan fungsi-fungsi perencanaan, fungsi pengorganisasian, fungsi pengarahan, dan fungsi pengawasan, serta pengendalian dengan menggunakan sumber daya yang tersedia untuk menghasilkan produk pertanian dan keuntungan yang maksimal. Agribisnis sebagai sebuah sistem memiliki 4 subsistem utama, yaitu subsistem penyediaan sarana dan prasarana usaha tani, subsistem usaha tani atau budidaya, subsistem pengelolaan dan penyimpanan, dan subsistem pemasaran. Keempat subsistem tersebut sekaligus menjadi ruang lingkup atau batasan dalam manajemen agribisnis. Manajemen teknologi agribisnis menerapkan fungsi-fungsi manajemen seperti halnya manajemen yang lain, yakni fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, pengevaluasian, dan pengendalian. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait materi kali ini. Jika ada salah kelompok kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.